Judul khotbah pagi hari ini adalah Yusuf dan Ratu Lebah. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan melalui khotbah ini adalah bahwa potensi yang luar biasa dari seseorang itu seringkali muncul justru dari orang-orang yang biasa. Ya. Sekali lagi, potensi yang luar biasa dari seseorang justru seringkali muncul dari orang-orang yang biasa. Tetapi potensi itu bukan serta-merta muncul. Potensi itu diciptakan. Ingat ya, ini salah satu kata kuncinya pagi ini. Potensi itu diciptakan. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki potensi, dia tidak boleh berkata, ya memang saya sudah terlahir begini. Ya, itu tidak sedemikian rupa. Tidak boleh begitu. Ya. Potensi itu diciptakan. Saya bisa berkhotbah karena saya melatih diri saya berkhotbah, melatih pengetahuan saya, belajar, ya. Tidak berhenti belajar walaupun sudah tua, tidak bosan-bosannya mengasah diri sesuai dengan profesi yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu sebagai seorang gembala dan pendeta jemaat. Saya meningkatkan kemampuan saya, ya, meningkatkan potensi. Saya bisa berkhotbah bukan tiba-tiba serta-merta bisa berkhotbah, tidak. Ya. Kita menjadi orang yang tenang itu juga dilatih, diciptakan. Ya kan? Kita menjadi orang yang sabar itu juga diciptakan, bukan serta-merta. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang buah dari Roh Kudus atau buah dari kehadiran Roh di dalam diri kita. Menurut Galatia pasal 5, salah satunya adalah kesabaran. Tetapi jangan salah mengerti. Yang dimaksud buah dari Roh Kudus itu bukan Roh Kudus yang memberikan kesabaran kepada kita. Tetapi Roh Kudus mengajari kita untuk bisa sabar. Begitu yang benar. Sepakat? Kesabaran tidak tiba-tiba muncul dari langit. Nah, saya berikan kesabaran kepada Om Yakub. Bukan. Kesabaran itu diciptakan. Kebaikan itu diciptakan. Kelemah lembutan itu diciptakan. Tetapi syukur bagi kita, karena ketika kita menciptakan kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan dan segala potensi yang ada dalam diri kita, ada Roh Tuhan yang menemani kita. Makanya disebut buah dari kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, saudara. Mulai sekarang mungkin doa kita harus diubah. Jangan bilang Tuhan berikan saya kesabaran, tetapi Tuhan ajari saya supaya menjadi orang yang sabar. Tuhan berikan saya kelemah lembutan, diubah doanya. Mungkin mulai sekarang katakan, Tuhan ajari saya untuk menjadi seorang yang lemah lembut. Jadi potensi itu diciptakan, saudara. Amin. Ya. Nah, kita mau belajar dari Ratu Lebah dan dari Yusuf pagi ini, sehingga kita bisa menciptakan diri kita tentunya di dalam Tuhan, memiliki potensi-potensi yang luar biasa, baik terkait dengan kehidupan kita setiap hari, maupun terkait dengan kehidupan rohani kita, baik secara individu maupun berkelompok seperti ini, saudara. Baik, Ratu Lebah. Ya, saudara perlu tahu, ini saya belajar googling dari Google. Ya, kelompok lebah itu terbagi-bagi, saudara. Ada yang dinamakan dengan lebah pekerja. Memang lebah saja ada tim kerjanya, saudara.
ada yang dinamakan lebah perawat, dan ada yang disebut sebagai ratu lebah. Ya. Jadi koloni lebah atau sekumpulan lebah itu terdiri dari lebah-lebah ini, saudara. Ya. Tetapi sentral dari kehidupan lebah atau keberlangsungan eksistensi keberadaan lebah itu sangat tergantung kepada ratu lebah. Kalau ratu lebah ini mati atau hilang ditangkap orang, ya, maka koloni atau tatanan sosial dari lebah-lebah itu terancam punah, saudara. Ya, terancam punah. Mereka kehilangan pemimpin, mereka kehilangan induk lebah yang tugasnya melahirkan lebah. Jadi kalau ratu lebah ini mati atau ratu lebah ini hilang, maka mereka terancam punah. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika ratu lebah mati atau hilang, maka kelompok lebah ini akan segera bertindak. Apa yang mereka kerjakan? Lebah-lebah pekerja akan memilih salah satu larva dari lebah biasa. Ya, lebah itu sebenarnya biasa sama, gennya sama. Jadi diambil satu larva dari lebah biasa. Lalu larva ini, saudara, dikhususkan oleh semua lebah pekerja, lalu diberikan nutrisi yang khusus yang hanya dia yang boleh makan itu. Namanya royal jelly. Ya. Jadi larva ini dikasih makan royal jelly, ya, selama dalam kurun waktu tertentu dari sejak dia menjadi larva. Sehingga dengan nutrisi yang diberikan kepada larva lebah yang biasa ini, maka larva ini akan tumbuh menjadi seekor lebah, tetapi dengan potensi yang luar biasa, berbeda dengan lebah-lebah lainnya. Umurnya bisa mencapai 5 tahun, sementara kalau dia nggak dikasih royal jelly, umurnya cuma beberapa minggu atau beberapa bulan. Tetapi ketika dia diberikan royal jelly, saudara, oleh lebah-lebah pekerja ini, maka usianya bisa mencapai 5 tahun. Lalu lebah yang diberikan royal jelly ini, satu ekor ini, cuma satu ekor, ovariumnya berkembang, sehingga dia bisa bertelur atau melahirkan anak-anak lebah, sehingga generasi lebah ini terus terjaga. Ya, ketika terbentuk ratu lebah dari larva itu, saudara, maka tatanan sosial dari lebah itu menjadi teratur kembali. Ya, jadi ratu lebah itu tidak lahir serta-merta. Ratu lebah itu diciptakan oleh para lebah pekerja, saudara. Ratu lebah itu berasal dari lebah yang biasa. Ya. Ratu lebah tidak dilahirkan, tetapi ia dibentuk, dia diciptakan, saudara. Untuk memimpin sekelompok koloni lebah, ketika pemimpinnya mati, ketika ratu lebah mati dan hilang, mereka bersama-sama membentuk ratu lebah yang baru. Sekali lagi camkan ini bahwa mereka memilih larva yang biasa, yang sama dengan mereka, tetapi mereka memilih larva satu, diberikan nutrisi khusus, diberikan perlakuan khusus. Lebah ini menjadi seekor ratu lebah. Ketika ratu lebah tercipta, tatanan sosial lebah-lebah ini menjadi baik kembali, saudara. Next, ini memberikan kepada kita, saya ulangi di awal tadi, potensi yang luar biasa muncul dari individu biasa, asalkan mendapatkan nutrisi yang tepat. Ini kata kunci, saudara.
Potensi yang luar biasa muncul dari individu biasa asalkan mendapatkan nutrisi yang tepat. Kalau kita belajar dari kondisi lebah yang tadi saya ceritakan, maka dalam kondisi kritis, ketika mereka kehilangan ratu lebah dalam kondisi yang krisis, kemenangan atau pemulihan itu lahir dari pilihan-pilihan yang tepat, yang disertai dengan tindakan yang terarah, saudara-saudara. Waktu ratu lebah mati atau hilang, mereka tidak kacau. Para lebah pekerja, lebah perawat tidak kacau. Mereka sudah punya pengetahuan yang baik apa yang mereka harus kerjakan. Mereka mengambil larva biasa, menutrisinya dengan royal jelly, muncul ratu lebah yang baru. Ada pilihan yang tepat, tetapi tidak cukup sebagai pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat dikerjakan dengan arah yang tepat pula. Saudara, dalam kondisi kritis, pemulihan itu bisa terjadi ketika kita membuat pilihan yang tepat. Seringkali ketika kita dalam kondisi kritis, kita menormalisasi dosa, justru. Iya kan? Mengerti artinya menormalisasi dosa? Kalau kita dalam keadaan kritis, kalau kita dalam persoalan yang besar dalam hidup kita, ada kalanya kita menganggap dosa itu sebagai hal yang biasa. Toh saya kan manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan ketidakmampuan. Jadi kalau saya berbuat dosa dalam keadaan kritis begini, itu wajar. Itu namanya menormalisasi dosa. Tapi waktu kita belajar dari lebah, ketika mereka kritis, ketika mereka kehilangan pemimpin, ketika mereka tidak terancam keberadaannya atau eksistensi mereka sebagai sekelompok lebah, mereka membuat pilihan yang benar. Lalu pilihan yang benar dikerjakan sesuai dengan arah yang benar pula. Dari sini kita belajar, sebuah krisis sebenarnya bukan akhir, tetapi bisa jadi menjadi awal dari sebuah perubahan yang besar. Tergantung siapa? Tergantung siapa, saudara-saudara? Tergantung saya, tergantung saudara. Betul? Ya kan? Saya pernah membaca satu ilustrasi yang bagus sekali. Dalam ilustrasi itu dijelaskan bahwa kehidupan manusia di dalam persoalan dan krisis itu bisa digambarkan dengan sebutir telur dan sebutir telur dan sebuah wortel. Telur kalau dimasukkan ke dalam air yang mendidih, telurnya menjadi apa? Ya, paling tidak mengenyal. Sebelum dia dimasukkan ke dalam air mendidih, dia cair, betul? Tapi ketika dia dimasukkan dalam air mendidih, telur itu menjadi kenyal, tidak lagi cair, saudara. Apakah telur salah? Ya tidak dong. Memang begitulah natur dari telur. Ini hanya analogi. Wortel sama. Tadinya dia keras. Ada yang pernah makan wortel mentah-mentah? Enak? Memang enak. Apalagi akarnya dibuang dulu. Ketika wortel yang keras itu dimasukkan ke dalam air mendidih, wortel yang tadinya keras menjadi lembek. Wadah persoalannya sama, apa? Air mendidih. Sama. Telur diperhadapkan dengan air mendidih, wortel diperhadapkan dengan air mendidih. Tapi hasilnya berbeda. Telur yang tadinya cair, mudah pecah,
ketika dia dimasukkan ke dalam air yang mendidih, beberapa waktu 10-15 menit, telur itu menjadi keras, kenyal, tidak mudah pecah. Berbeda dengan wortel, saudara. Wortel yang tadinya kita lempar dalam jarak 1 meter belum tentu patah, tapi ketika dia masuk ke dalam air mendidih, dia menjadi lembek. Coba rebus wortel 30 menit, dia bisa hancur, saudara. Kadang-kadang begitulah hidup. Alat ujinya sama, persoalannya sama, natur yang kita ciptakan berbeda. Apakah wortel salah? Tentu tidak. Sekali lagi itu hanya analogi. Wortel begitulah naturnya. Memang wortel kalau dimasak tambah keras susah kita makannya, kan gitu kan? Telur juga kalau direbus tambah hancur susah juga kita makan. Satu-satunya telur yang kalau direbus biar 2 jam tetap lembek itu telur penyu. Saya pernah rebus itu, dikasih teman saya, buahnya ada 15 biji. Saya rebus kok lembek-lembek, saya telepon dia, kenapa nggak matang-matang? Ya memang begitu, Pak. Padahal udah 1/2 jam lebih saya rebus. Begitu dia. Jadi kembali ke Ratu Lebah, saudara-saudara. Potensi yang luar biasa seringkali muncul dari individu yang biasa, asalkan dia diberikan nutrisi yang tepat. Ya, pilihan yang tepat, dikerjakan dengan cara dan arah yang tepat, menghasilkan perubahan. Dalam kondisi kritis, dalam kondisi banyak persoalan, pilihan yang tepat dengan cara yang tepat seringkali membuahkan perubahan, perbaikan, restorasi yang besar dalam hidup kita. Sebaliknya, apabila kawanan lebah bekerja tidak membuat pilihan yang tepat, mereka sudah tahu apa yang mereka kerjakan, tapi mereka tidak mau, malas, maka kawanan lebah itu bisa dipastikan akan punah hanya dalam beberapa minggu saja. Sebenarnya khotbahnya sudah selesai, tapi kan kurang afdol kalau tidak buka Alkitab. Masa khotbah nggak ada ayat Alkitab, kan gitu kan? Supaya ada ayat Alkitabnya, mari kita lihat Yusuf ben Yaakov. Yusuf anak Yakub. Next, ya. Kita bisa nanti membaca kisah Yusuf ini dari Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 50. Kecuali Kejadian 38, itu bicara tentang Yehuda dan Tamar. Kejadian 37 sampai Kejadian 50 cukup panjang kisah Yusuf ini. Kita tidak usah membaca itu karena sangat panjang, tapi kita tahu ringkasan cerita dari Yusuf ini. Betul, saudara-saudara? Nah, Yusuf anak Yakub, kisah hidupnya saya simpulkan sebagai kisah hidup yang tragis. Kenapa tragis, saudara? Dia adalah satu dari 13 bersaudara, termasuk Dina, kakak perempuannya, anaknya Lea. Mana Lea? Ya, misalnya. Ya, Dina itu anaknya Lea. Jadi saudara, Yusuf ini salah satu dari 12 bersaudara laki-laki. Memang Alkitab mencatat bahwa dia sangat disayang oleh bapaknya, karena Yusuf lahir ketika Yakub ada pada usia yang sudah tua. Jadi Yusuf begitu disayang oleh bapaknya, dia dibedakan dari ke-11 saudaranya. Bapaknya memperlakukan dia dengan cara-cara yang membuat saudara-saudaranya iri hati.
Sehingga singkat cerita, dalam suatu momen ketika Yusuf diminta oleh Yakub melihat saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya menggembalakan kawanan ternak, Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Itu kita bisa baca di dalam Alkitab. Selanjutnya setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, walaupun kakak tertuanya Ruben merencanakan untuk menyelamatkan Yusuf pada waktu itu, tapi ketika Ruben pergi dan ada pedagang lewat, saudara-saudara yang lain mengatakan, ketimbang Yusuf ini sia-sia di dalam sumur, gak ada artinya, kita jual saja dia ke pedagang Midian itu. Waktu itu ada pedagang dari Midian pengen pergi ke Mesir, saudara. Lalu Yusuf dijual kepada pedagang dari Midian. Di Mesir, saudara-saudara, pedagang ini menjual Yusuf ke rumah seorang pejabat tinggi di Mesir yang bernama Om Potifar. Ya, Om Potifar. Di rumah Om Potifar sebenarnya hidup Yusuf baik-baik saja. Alkitab mencatat di rumah itu tidak ada satupun yang tidak dipercayakan oleh Om Potifar kepada Yusuf. Karena Yusuf didapati cerdas, Yusuf didapati jujur, Yusuf didapati bagus dalam bekerja. Jadi Om Po menyerahkan semua tanggung jawab dalam rumahnya kepada Yusuf. Cuman Yusuf ini tampaknya anak yang wajahnya rupawan. Ya 11-12 lah sama saya. Nanti kalau saya sebut salah satu jemaat kan tidak hadir, ya kan? Jadi saudara, di rumah itu Potifar mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf. Diam-diam Tante Po menaruh hati kepada Yusuf. Tante Po menggoda Yusuf, dan pada satu kesempatan ketika tidak ada orang di dalam ruangan itu, Tante Po menggoda Yusuf, di mana Allah berkata, Yusuf melepaskan diri. Tapi ketika dia hendak lari keluar, jubah yang ada di badannya itu sempat ditarik oleh Tante Po. Jadi dari situlah Tante Po menfitnah Yusuf. Pada hari itu adalah masa di mana budak tidak punya hak bersuara. Jadi apapun yang dituduhkan kepada dia bisa dipastikan benar tidaknya itu akan mengakibatkan hukuman bagi dia. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, ya. Jadi saudara, kehidupan Yusuf ini saya simpulkan sebagai kehidupan yang sangat tragis. Kalau Yusuf ini, kalau apa yang dialami Yusuf sekarang kita alami, pasti kita sudah nangis jungkir balik, ya kan? Kita dijual saudara-saudara kita, dijadikan budak, difitnah. Kita udah kerja bagus-bagus, difitnah. Udah gitu kita dimasukkan penjara tanpa pengadilan yang sah dan sebagainya. Yusuf mengalami kehidupan yang sangat tragis, saudara. Tapi kemudian, next, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Itu kata Alkitab. Ini saya kutip dari Kejadian pasal 39, saudara. Saudara bisa cek nanti ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, saudara. Ide utama yang mau ditampilkan bagian ini adalah adanya penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Ya, ini adalah nutrisi yang diterima oleh Yusuf dari Tuhan.
Kalau kita kembali ke masalah lebah tadi, larva biasa menjadi ratu lebah itu karena larva itu diberikan nutrisi khusus yang hanya dia yang boleh makan. Apa tadi namanya? Royal jelly. Ya. Dalam hidup Yusuf, penyertaan Tuhan adalah nutrisi terbaik bagi dia. Jadi kita harus mengucap syukur atas kenyataan bahwa Tuhan menyertai hidup kita, saudara. Amin. Kita harus mengucap syukur pada kenyataan bahwa Allah memberikan rohnya yang kudus untuk mengajari kita, untuk mengingatkan kita, untuk menyertai kita dalam hidup kita setiap hari. Kita harus mengucap syukur. Berkat terbesar dalam hidup orang percaya itu sebenarnya adalah penyertaan Allah. Kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara, khususnya peristiwa keluarnya bangsa Israel nanti setelah zaman Yusuf, 400 tahun lebih kemudian, maka yang ditonjolkan dalam peristiwa Exodus itu adalah bahwa Allah menyertai umatnya. Nah, di dalam penyertaan Tuhan, kalau kita membaca kitab Keluaran dengan sangat teliti, seringkali ada awasan kepada Israel. Jangan kamu memperlakukan sesamamu seperti ini. Lalu diingatkan kembali, karena engkau juga dulu adalah tawanan di negeri Mesir. Selalu begitu, saudara-saudara. Jangan kamu begini. Kenapa? Kamu juga dulu adalah budak di negeri Mesir. Jadi peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir menjadi sebuah patokan moral yang ditekankan Allah. Dari tadi saya mau bersin nih, saudara, nggak jadi-jadi. Ini baru bersinnya. Saya ulang sekali lagi. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dijadikan oleh Tuhan menjadi patokan moral kehidupan bangsa Israel. Jangan kamu menindas sesamamu, kata Tuhan. Kenapa? Ingat, dulu kamu di Mesir juga ditindas, tetapi aku keluarkan kamu dari Mesir. Jangan kamu menahan hak sesamamu. Ingat, dulu kamu juga budak di Mesir, aku keluarkan kau dari Mesir. Jangan kamu begini. Ingat, dulu kamu adalah budak di Mesir, aku keluarkan kamu dari Mesir. Pengalaman iman itu harusnya menjadi patokan bagi kita. Amin. Amin. Kalau itu kita jadikan menjadi patokan bahwa Allah pernah menyertai kita dalam hidup kita dengan luar biasa. Hidup kita aman, saudara-saudari. Hidup kita aman. Nggak ada iri hati dalam diri kita. Kalau ada iri hati, ingat, kau juga sudah kubebaskan dari dosa-dosamu, kata Yesus. Nggak ada dendam. Kalau ada dendam, ingat, dosamu sudah aku ampuni di kayu salib, kata Yesus. Betul, saudara? Kecewa sama orang, Tuhan bicara, ingat, aku sudah menebus engkau lunas dengan kuasa darahku di kayu salib. Apakah bisa dibandingkan dengan rasa kecewa kita sama orang? Pengalaman penyertaan Allah seharusnya menjadi patokan dari setiap sikap dan tindakan kita sebagai orang Kristen. Aman hidup kita. Kita bebas dari iri hati, bebas dari syahwat sangka, kita bebas dari dendam, kita bebas dari amarah, kita bebas dari segala hal yang disebut oleh Alkitab sebagai kedagingan. Makanya benar tuh kitab Kolose, Galatia dengan jelas berkata, karena itu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena itu matikanlah segala hal yang duniawi dalam dirimu. Kenapa demikian? Karena itu mungkin. Iya kan? Itu mungkin. Kenapa firman Allah berkata supaya kita mematikan segala perbuatan daging? Karena itu bisa. Itu mungkin. Allah tidak mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita nggak
Tentunya dengan apa? Ketika kita menerima nutrisi yang tepat dari Allah. Apa nutrisi yang tepat itu? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Allah. Kalau kita mengakui penyertaan Allah dalam hidup kita, kalau kita mengakui bahwa Allah lah yang menyertai kita sehingga kita ada sampai hari ini seperti ini, saudara, kita akan bebas dari semua hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Sepakat? Tapi sebaliknya, kalau kita merasa kita bisa sampai hari ini karena kekuatan kita sendiri, pasti kita sombong, pasti kita angkuh, pasti kita merasa tidak butuh orang lain, pasti kita merasa bahwa kita bisa hidup sendiri. Karena apa? Kita tidak mengakui penyertaan Allah yang membuat kita sampai hari ini seperti ini. Sekali lagi, kalau kita membaca kitab Keluaran, selalu diingatkan, jangan kamu begini, ingat kamu juga dulu adalah budak di tanah Mesir. Aku sudah bebaskan kamu. Sama bagi kita. Kalau kita mulai marah kepada orang lain, Roh Kudus pasti ingatkan dan ingat, aku juga sebenarnya marah sama kamu karena dosamu, tapi aku membebaskan kau dari marah itu. Aku mati di kayu salib menebus hidupmu. Kalau kita dendam sama orang lain, Roh Kudus pasti ingatkan kita, ingat, kurang apa? Kita baru saja memperingati Paskah, kebangkitan dan kematian Kristus. Kurang apa? Amin. Penyertaan Tuhan adalah nutrisi terbaik dalam kehidupan Yusuf. Itu yang membuat dia kuat, saudara-saudara. Siapa yang buat dimasukkan sumur, dijual oleh saudara kandung, dibeli dengan harga beberapa puluh sikal perak, keping perak, ya, diperbudak di Mesir, difitnah tanpa diadili dengan benar karena dia budak, dimasukkan dalam penjara. Tapi Yusuf menerima penyertaan Allah dan dia membuka dirinya. Kita disertai oleh Roh Kudus, betul? Amin. Beban apa yang terlalu berat dalam hidup kita hari ini, saudara? Apa? Apa beban hidup kita yang sangat berat hari ini? Saya tidak pernah menganggap beban hidup sepele, ya. Tidak. Tapi saya mau membuat beban itu terlihat realistis dalam hidup kita. Kadang banyak orang berdrama dengan beban hidupnya, saudara. Apakah kita tidak ada yang tidak mempunyai beban di sini? Semua kita punya beban. Semua kita punya pergumulan. Persoalannya adalah tinggal saya dan saudara. Saudara mau berdrama Korea di beban itu, atau mau melihat beban itu sebagai suatu realita yang harus diselesaikan? Ya kan? Kalau kita bisa melihat beban itu adalah sesuatu yang harus memang kita selesaikan dengan cara yang benar, anggap kita dalam kondisi kritis seperti para lebah tadi, tapi kita disertai dengan pengetahuan akan firman Allah dan kebenarannya, lalu kita membuat pilihan-pilihan yang tepat. Pilihan-pilihan yang tepat itu kita kerjakan dengan arah yang tepat, hidup kita berkemenangan. Saudara-saudara, amin. Hidup kita berkemenangan. Tapi ketika kita mempunyai beban hidup, kita dalam kondisi yang kritis, lalu kita melo, berdrama Korea, lalu kita menganggap beban-beban ini tidak mampu kita selesaikan, padahal Tuhan membuka diri. Ayo, aku siap menolongmu. Tapi kita tidak mau ditolong Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kemenangan. Itu sebabnya banyak orang justru terpuruk ketika memiliki beban. Padahal kalau engkau ingin melihat mukjizat, langkah awal ketika seseorang ingin melihat mukjizat adalah dia harus dapat masalah. Betul? Betul, saudara? Kalau Anda nggak dapat masalah,
Kenapa? Karena mereka dikejar oleh tentara Firaun di belakang, di hadapan mereka laut, dan Tuhan akan membelah laut. Kenapa ada mukjizat mana 39 tahun, 11 bulan, 15 hari mereka makan? Karena di padang gurun tidak ada gandum. Tuhan membuka mukjizat. Betul? Orang sering minta Tuhan perform mukjizat buat saya, tunjukkan mukjizat buat saya. Tapi ketika mengalami masalah, kita loyo. Justru kalau engkau dan saya mengalami masalah, kita kuat, mukjizat terlihat. Dalam keadaan baik dan sejahtera, tidak ada mukjizat yang akan ada. Betul saudara? Betul? Kalau engkau sehat, pulih, badanmu bagus, sehat, tidak ada kolesterol, tidak ada semuanya, aman, darah lancar. Apakah akan ada mukjizat kesembuhan? Mukjizat kesembuhan akan ada kalau awal-awalnya engkau dan saya sakit. Itu cara pandang yang tepat terhadap penyertaan Allah. Nutrisi bagi Yusuf adalah penyertaan Allah. Semua yang terjadi padanya tidak membuat sakit hatinya. Betul? Betul saudara? Baca nanti itu Kejadian 37, 39 sampai 50. Waktu saudara-saudaranya datang, apakah dia sakit hati? Oh, ini dulu yang masukkan saya ke sumur ini. Waktunya balas dendam. Begitu saudara-saudara? Tidak. Apakah Yusuf adalah orang yang luar biasa? Tidak, dia larva biasa, sama dengan saya dan saudara, manusia biasa. Iya kan? Kita manusia biasa, tetapi potensi yang luar biasa bisa dihasilkan dari diri kita ketika penyertaan Allah ada pada kita, dan ketika kita tunduk kepada cara Allah menyertai kita. Kan ada lagu itu kan? Kau selalu punya cara untuk menolongku. Endingnya apa tuh lagu? Kau apa? Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang. Di dalam cara siapa? Caraku apa cara Tuhan? Nah gitu pinter kita nyanyi. Ku tenang di dalam caramu Tuhan. Terus Tuhan kasih caranya, kayaknya Tuhan salah. Bukan begini yang saya mau Tuhan. Lalu kita nyanyi lagi, dan ku tenang di dalam cara. Lalu kita falsetto di akhir. Ragu. Ya kan? Udah falsetto, Tuhan kasih lagi caranya. Kayaknya nggak enak cara Tuhan. Ini kayaknya salah ini. Bukan begitu Tuhan. Nyanyi lagi kita. Cara Allah memang kadang bagi daging kita tuh tidak enak. Kadang memang kita harus akuin. Tapi percayalah, cara Tuhan seringkali memang membuat air mata kita gitu tumpah. Saya mengalami saudara. Cara Tuhan seringkali membuat kita tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa tunduk. Tetapi cara Tuhan tidak pernah gagal. Siapa yang hatinya gak deg-degan di belakang tentara Firaun, di depan laut Tebrau? Siapa? Ada yang tenang-tenang saja begitu? Saya tidak mengatakan bahwa dalam masalah kita tetap tersenyum. Tidak. Dalam masalah memang kadang-kadang kita harus teriak. Dalam masalah memang kadang kita harus bergerak ke sana ke sini. Tetapi yang saya katakan adalah, percayalah, di dalam persoalan dan krisis kehidupan kita dan masalah kita, ketika kita melihat penyertaan Tuhan yang ajaib itu dan kita tunduk pada cara Allah, itu akan membuat kita mengalami kemenangan. Itu yang saya maksud, saudara. Bukan ketika kita ada masalah dan kita ketawa-tawa. Ada masalah, ada. Gila kita. Kalau engkau punya masalah yang berat, masuk kamarmu nangis kepada Tuhan, itu benar. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah, kenapa Yusuf bisa bertahan? Tuhan memberi nutrisi kepada imannya. Apa itu? Penyertaan Allah. Pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Kenapa tenang? Daripadanya lah keselamatanku. Keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Betul saudara? Itu bicara penyertaan Allah dalam hidup kita. Dan itu sudah digenapi oleh Bapa dengan mengutus Roh-Nya yang kudus di dalam nama Yesus. Dan kita sudah belajar 5 minggu tentang itu. Ya. Tetapi memang pilihan tetap ada pada saya dan saudara, betul nggak? Iya kan? Kita kan makhluk pemilih, betul nggak? Presiden aja kita pilihan umum, iya kan? Kita kan makhluk pemilih. Pilihan ada di tangan saya. Saya mau tunduk kepada cara Allah yang ada di lagu tadi. Atau kalau cara Allah tidak menyenangkan, saya ubah menjadi cara saya. Itu pilihan kita. Allah tidak pernah akan memaksa kita untuk ikut dengan caranya. Tidak. Allah selalu memberikan kepada kita ruang untuk kita memilih, saudara. Tetapi ingat, pilihan kita selalu menghasilkan konsekuensi dalam hidup kita. Pilihan yang benar akan membawa kepada konsekuensi yang benar. Saya nggak bilang konsekuensi yang enaknya. Kadang-kadang hal-hal yang benar itu memang nggak enak di daging kita, saudara. Siapa yang enak jika pipi kirimu ditampar beri juga hidung kananmu? Enak begitu? Nggak enak, iya kan? Tapi itu yang benar. Kan gitu kan? Siapa yang enak kalau kamu dimaki-maki? Berdoalah buat mereka yang memaki-maki kamu. Berkatilah mereka dan jangan mengutuk. Siapa yang enak begitu? Apakah enak di daging begitu, saudara? Nggak enak lah. Iya kan? Kalau mau ngikuti, semua kita berasal dari suku-suku Indonesia yang punya kemarahan sendiri, betul nggak? Orang Batak punya cara mereka mengekspresikan kemarahan, ya kan? Orang Sumba apalagi, itu apa? Sumba apa? Papua ya, Papua itu. Orang Jawa juga punya cara mereka mengekspresikan kemarahan, betul nggak? Ya kan? Walaupun lembut, tak paten. Lembut sih, tapi menusuk saudara. Iya kan? Semua suku di Indonesia ini, semua makhluk punya kemarahan tersendiri. Tapi ketika kita disatukan di dalam Tuhan, ketika kita disatukan di dalam penyertaan Allah, seharusnya budaya firman Allah yang akan mempengaruhi kita. Amin. Apa budaya firman Allah tentang kemarahan, saudara? Engkau boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Itu budaya firman Allah. Engkau boleh marah, tapi jangan maki. Itu maksudnya. Engkau boleh marah, ya kan? Tapi jangan fitnah. Engkau boleh marah, tapi jangan mengutuk. Engkau boleh marah, tapi jangan mukul. Engkau boleh marah. Wah, itu boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Gimana sih marah itu gak berbuat dosa? Ya marah proporsional. Marahlah apa yang menjadi pokok masalah. Jangan kalau Anda marah kemana-mana. Iya kan? Gara-gara cabai jatuh, marahnya kemana-mana. Dulu juga gelas kamu jatuhkan, cabai jatuh. Mungkin gelas. Sambil muter lagunya Niada Niati yang berkata gelas-gelas plastik bunyikan suara. Jangan. Ya, jadi budaya kita yang kita bawa dari luar itu, budaya Batak, budaya Jawa, budaya Cina, budaya Sumba, budaya apa lagi? Semua budaya yang ada di sini. Ketika kita masuk di dalam warga kerajaan Allah, maka yang berlaku adalah budaya firman Tuhan. Amin, saudara. Itu dia. Next,
Terakhir ini. Masih Yusuf dari penjara yang pengap tadi. Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin seluruh negeri Mesir. Betul? Dia menjadi orang nomor 2, bahkan cincin meterai Firaun diberikan kepada Yusuf. Zaman dulu cincin meterai itu adalah pengesahan paling utama. Kalau cincin itu ditaruh di sebuah dokumen, sah. Artinya sebenarnya Yusuf adalah dewan eksekutif nomor 1 di Mesir. Firaun hanya ongkang-ongkang kaki. Apa yang Yusuf putuskan terjadi, Firaun tidak pernah protes. Walaupun dia dikatakan orang nomor 2, itu karena Firaun gak boleh diganti. Dalam eksekusi, Yusuf nomor 1. Makanya Firaun bilang, hei warga Mesir yang lapar-lapar, datang sama Yusuf. Apapun yang diperintahkan oleh Yusuf, ikuti. Betul gak? Dia kan gak bilang kan, kalau kamu ini, kalau Yusuf perintah ngomong dulu sama saya. Enggak kan? Apapun yang diperintahkan Yusuf, ikuti bro. Yusuf tuh sebenarnya nomor 1. Cuman karena Firaun gak boleh ganti saja. Tuhan angkat dia dari mana? Dari sumur kering, betul? Dari mana? Dari pedagang Midian. Dari mana Tuhan angkat dia? Dari rumah Potifar. Dia bebaskan dari tante Po yang tidak bermoral itu. Dari mana dia angkat? Dari penjara. Dari penjara dia dibawa ke istana raja, menjadi pemimpin bagi seluruh negeri Mesir. Bahkan menyelamatkan sebuah bangsa yang nantinya akan melahirkan Mesias, bangsa Israel. Betul nggak? Ketika kelaparan terjadi, saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Singkat cerita, 70 orang diangkut dari Kanaan. Betul? Yakub, anak-anaknya, menantu-menantunya, cucu-cucunya, semua pindah ke Mesir. Di Mesir, mereka dikasih satu area yang besar yang kita kenal dengan tanah Goshen. Saudara, di sanalah selama 430 tahun kehidupan umat Allah dipelihara. Sekalipun setelah Yusuf mati, mereka diperbudak. Ingat saudara, sekalipun bangsa Israel diperbudak, tetapi itu di dalam rangka penyertaan Allah. Enak diperbudak, tapi itu dalam rangka penyertaan Allah. Makanya logika-logika Tuhan itu seringkali berbeda dengan logika kita, saudara. Tuhan menyediakan jalan keluar kepada Yusuf melalui mimpi juru roti dan juru minum, ya kan? Yusuf menafsirkan mimpi mereka dan terjadi seperti apa yang Yusuf tafsirkan. Waktu Firaun mimpi sampai 2 kali, baru ingat. Di penjara dulu ada yang menafsirkan mimpiku, katanya. Dipanggil, dia tafsirkan mimpi Firaun. Lalu Firaun berkata, tidak ada hikmat yang lebih tinggi daripada hikmat yang Allahnya Yusuf diberikan kepada dia. Dia diangkat menjadi pemimpin atas seluruh Mesir. Dia menyelamatkan sebuah bangsa besar. Andai kata Yusuf tidak tunduk pada penyertaan Allah, andai kata Yusuf tidak mau makan itu nutrisi Tuhan itu, yang walaupun rasanya tidak seperti royal jelly itu, Yusuf tidak akan mungkin melahirkan potensi terbaik dari dirinya. Sekalipun pahit, sekalipun dalam sebuah krisis, mari kita tunduk kepada setiap penyertaan Allah. Bisa jadi keadaan yang hari ini adalah keadaan yang susah bagi kita, justru adalah nutrisi yang datang dari Tuhan, kalau kita meresponnya dengan cara yang benar. Amin, saudara. Sebagai penutup, next, kembali ke Ratu Lebah. Ya. Potensi luar biasa seringkali muncul dari pribadi yang biasa. Yusuf adalah pribadi yang biasa, tetapi Tuhan memberikan dia nutrisi kebenaran-kebenaran. Yusuf hidup di dalam kebenaran yang menuntun hidup
kata kebenaran itu. Maka dari dalam sumur, dari tangan pedagang Midian, dari rumah Potifar, dari penjara, Yusuf diangkat oleh Allah. Yusuf dijadikan menjadi pemimpin di seluruh negeri Mesir. Bahkan Yusuf dipercaya oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebuah generasi besar yang nantinya akan melahirkan Mesias, Yesus Kristus, yang menjadi penebus bagi kehidupan semua orang percaya, saudara. Dalam sebuah kondisi yang krisis, potensi kemenangan lahir dari pilihan yang tepat, dan pilihan-pilihan yang tepat itu dikerjakan dengan arah yang tepat. Yusuf tunduk kepada semua cara Allah menjalankan kehidupannya, saudara. Yusuf tunduk kepada setiap cara Allah yang sekalipun itu tidak baik atau tidak enak secara daging. Kehidupan krisisnya Yusuf tidak akan menjadi akhir dari kehidupannya, tapi sebaliknya, krisis kehidupan yang dialami oleh Yusuf justru menjadi awal perubahan yang besar dalam hidupnya, dalam semua negeri Mesir, bahkan dalam sebuah bangsa yang melahirkan Mesias. Sekarang tinggal kita, saudara. Apakah kita mau menerima nutrisi dari Allah? Apa nutrisi itu? Kebenaran. Itu nutrisinya. Kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Firman Allah berkata dalam Injil Yohanes, karena kebenaran itu akan memerdekakan. Yohanes pasal 8 bicara itu, saudara. Apakah kita mau merdeka dari hidup kita, dalam hidup kita? Hiduplah dalam kebenaran. Terima nutrisi dari Tuhan. Pahit memang. Pahit memang. Tapi Sambiloto pahitnya begitu. Obat diabetes. Saya minum itu hampir tiap hari, makanya saya tanam di sana. Pahit memang. Waktu saya minum Sambiloto, saudara, mata kanan saya selalu tertutup. Gini. Selain pahit, dalam hati saya selalu sudah, apaan tuh? Gitu. Masih ingat itu kan? Jajan Miharja kan? Sebagian lupa dan tidak tahu. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita. Tuhan